Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Be a Great Woman. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai wanita dan isu poligami. Seru banget gak sih? Saat seorang wanita mendengar kata poligami, respon pertama yang keluar adalah mengucapkan kata cerai atau no way. Karena apa? Karena poligami identik dengan perselingkuhan, kemudian menduakan dan sebagainya, dan itu hal-hal yang ada kaitannya dengan menyakiti hati. Nah, Besti Be a Great Woman, sebenarnya makhluk seperti apa sih poligami ini? Kita bahas dalam diskusi kali ini. Poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari satu. Praktek dan perilaku poligami yang dilakukan adalah tidak terlepas dari sejarah. Sejak zaman Masehi tidak ada ketentuan yang melarang poligami. Bahkan agama Kristen yang asli yang menghalalkan poligami sudah tercantum dalam hukum Musa atau dalam Taurat, di mana poligami diakui secara resmi. Kemudian Islam datang dan praktek poligami masih tetap diperbolehkan untuk dilakukan. Namun dengan batas maksimal 4 orang. Tapi ada syaratnya, yaitu dapat berlaku adil. Besti Be a Great Woman. Ada beberapa hadis yang masyhur mengenai poligami. Salah satunya adalah Ibnu Umar, bahwasanya seorang laki-laki dari Sakif bernama Ghailan bin Salamah masuk Islam dan dia punya 10 orang istri. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih 4 orang dari mereka dan menceraikan yang lainnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tabrani. Besti Be a Great Woman. Selain hadis tersebut, menurut Said Qutb, praktek poligami merupakan rukhsah atau keringanan. Praktik tersebut bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan benar-benar terdesak. Dan kebolehan itu masih disyaratkan pula agar laki-laki mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Tidak berbeda jauh dengan Said Qutb, Al-Maraghi berpendapat bahwa kebolehan berpoligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan dalam kondisi darurat. Jadi, Besti Be a Great Woman, memang tidak bisa begitu saja seorang laki-laki untuk melakukan praktek berpoligami. Besti Be a Great Woman, seorang ulama bernama Said Sabiq berpendapat bahwa laki-laki yang akan berpoligami diperbolehkan asal mampu berlaku adil. Jika tidak dapat berlaku adil, maka hukum poligami menjadi haram. Mengapa? Karena betapa beratnya beban dan kewajiban yang diembannya. Pendapat yang lain yang dikemukakan oleh Mahmud Shaltut mengatakan bahwa orang yang mau berpoligami itu harus bersikap adil. Tetapi seperti yang kita ketahui, adil sulit dilakukan. Oleh karena itu, sebab poligami bukanlah hal yang diperbolehkan. Besti Be a Great Woman, dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya katakan tadi, terlihat bahwa kunci dari berpoligami itu adalah bersikap adil, di mana adil tersebut memang tidak mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Bahkan Nabi Muhammad pun masih tetap tidak bisa berlaku adil untuk istri-istrinya. Oleh karena itu, Besti Be a Great Woman, kita sebagai seorang muslimah tidaklah perlu takut terkait dengan apa makhluk yang bernama poligami tersebut. Apalagi ketika kita sebagai seorang perempuan, seorang istri dizolimi oleh suami dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang sering dijadikan alasan oleh para suami untuk melakukan praktek poligami.
Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar oleh para suami untuk melakukan poligami itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Ayatnya berbunyi, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Besti begitu. Sebagai seorang wanita, kita harus cerdas dan harus memahami dasar diturunkannya ayat tadi. Jangan sampai kita jadi terzolimi oleh suami kita dengan menggunakan ayat tersebut. Kita harus memahami bahwa ayat tersebut turun dikarenakan oleh suatu sebab, suatu kondisi, di mana kondisi tersebut adalah pada zaman dahulu kala, zaman jahiliyah, seorang laki-laki dapat memiliki puluhan istri. Baik itu yang dinikahi secara sah maupun istri yang berasal dari budak yang dimilikinya. Sebagaimana terdapat hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Gailan, seorang laki-laki yang ingin masuk Islam, mempunyai 10 orang istri. Nah, Besti teman, karena Islam hadir untuk memuliakan wanita, maka turunlah surat An-Nisa tadi. Kenapa? Agar para wanita mendapatkan hak-haknya secara adil. Begitu mulianya wanita di mata Allah, sehingga ketika dia menjadi istri, Allah pun memperhatikan hak-haknya. Bahkan dalam poligami ini, Allah sudah menentukan bagaimana seorang istri harus mendapatkan haknya secara adil. Sehingga seorang suami dibatasi hanya maksimal mempunyai 4 istri. Mengapa dibatasi sampai 4 orang saja? Karena mempunyai istri yang banyak memungkinkan di antara istri-istri tersebut ada yang diabaikan haknya. Bisa jadi misalnya satu orang dinafkahi hampir tiap hari, sementara yang satu orangnya lagi bahkan tidak pernah didatangi. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki mampu berbuat adil, maka Islam memperbolehkannya untuk mempunyai istri lebih dari 1. Tetapi maksimalnya 4 orang. Nah, apabila tidak dapat berbuat adil, maka Islam memerintahkan seorang laki-laki untuk memiliki 1 orang istri saja. Besti Great Woman, dalam perkembangan zaman sekarang, banyak wanita yang tersisih karena sifat egois seorang laki-laki yang dengan alasan tertentu akhirnya menduakan seorang istri. Padahal dalam sebuah pernikahan yang bersifat monogami maupun poligami, harus ada satu hal yang menjadi perhatian, yaitu bahwa kedua pernikahan tersebut masih berada dalam satu konteks, yaitu sama-sama pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan monogami maupun poligami harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat pernikahan itu tercantum dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Di mana surat tersebut menyatakan bahwa dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Besti Great Woman, dari ayat tersebut bisa diambil hikmah bahwa dalam sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan 2 insan,
baik itu pernikahan monogami maupun poligami. Bukan hanya untuk kebutuhan syahwat saja dan bukan hanya ingin bertemu dengan jodoh kemudian menyatu. Tujuan pernikahan yang paling besar adalah bagaimana menjadikan kedua pasangan menjadi lebih dekat dengan Allah. Oleh karena itu, Bestie Be a Great Woman, sebelum menikah, pastikan dulu apa tujuan kita untuk menikah. Kemudian visi dan misi apa saja yang akan kita jalani selama pernikahan itu. Hal yang demikian itu memungkinkan dapat meminimalisir seorang laki-laki mengambil poligami sebagai jalan keluar untuk masalah pernikahannya. Oleh karena itu, Bestie Be a Great Woman, kita sebagai seorang wanita janganlah terlalu paranoid dengan kata atau dengan isu poligami. Sepanjang kita memahami makhluk seperti apa itu poligami, maka kita akan bisa menghadapinya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.